Bentrok antara warga negara Timor Leste, distrik Okuse, dan warga negara Indonesia pecah di desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur pada Senin 25 Agustus pagi. Bentrok ini disebabkan titik perbatasan antara kedua negara. Warga negara Indonesia dan warga negara Timor Leste dikabarkan terlibat saling serang dengan batu dan benda tajam. Bahkan seorang warga desa Inbate diduga ditembak oleh sipil Timor Leste saat nyaris terjadi bentrok. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang Onci Cirebon. Silakan rekan Onci dengan laporan lengkap Anda. Baik rekan Mei, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa terjadi insiden bentrok antara warga negara Indonesia dan khususnya di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bersama warga di negara Timur Leste yang bermukim tepat di perbatasan. Selain bersama warga Timur Leste, eh, warga negara Indonesia juga sempat bentrok bersama UPF Timor Leste, dalam hal ini tentara yang bersiaga di perbatasan negara Timor Leste, dan eh, hal ini menyebabkan seorang warga Timor Leste, warga Indonesia, maksud kami warga Indonesia, diduga ditembak oleh UPF Timor Leste yang eh, ada di lokasi tersebut sebanyak 7 orang, dan eh, warga negara Indonesia yang tertembak tersebut bernama Paulus Oki saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Keva Manado. Dan berdasarkan informasi yang kami terima di lapangan kemarin, bahwa insiden ini bermula ketika sejumlah warga Indonesia yang sedang berada di sekitar perbatasan tersebut, yakni di sekitar kebun mereka, sedang memotong alang-alang untuk dimanfaatkan untuk pembangunan rumah adat di wilayah Kabupaten TTU. Tidak lama berselang, sejumlah warga Timor Leste yang sedang membangun patok perbatasan di sekitar kebun milik warga negara Indonesia tersebut, kemudian kembali ke wilayah negara Timor Leste, dan tidak berselang lama mereka kembali bersama 7 orang UPF Timor Leste atau tentara yang bersiaga di perbatasan Timor Leste. Saat itu mereka meminta warga negara Indonesia yang sedang beraktivitas dalam hal ini sedang memotong alang-alang di sekitar kebun mereka tersebut untuk berdiskusi dan berunding. Namun warga Indonesia enggan merespon permintaan dari pihak UPF dan warga Timor Leste yang berada di sekitar tapal batas tersebut. Warga kemudian sebanyak 24 warga yang berada di lokasi, warga Indonesia yang berada di lokasi ini kemudian bereaksi setelah mereka mendengar sekitar 7 letusan senjata laras panjang yang digenggam oleh pihak UPF Timor Leste. Dari 7 letusan tersebut, satu letusan diduga mengenai seorang warga bernama Paulus Oki, dan kemudian yang bersangkutan dilarikan ke puskesmas terdekat, dan setelah itu dirujuk ke RSUD Keva Manado. Saat ini pihak dan Satgas dalam hal ini dan Satgas Pamtas dan Satgas Pamtas Sektor Barat dan di 1618 TTU dan Kapolres TTU telah melakukan peninjauan di lokasi konflik tersebut. Dan selain itu, pihak kepolisian Polres Timur Tengah Utara, dalam hal ini Satreskrim Polres Timur Tengah Utara, telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian tersebut. Dari lokasi kejadian tersebut, mereka menemukan sebanyak 8 selongsong peluru berdiameter 5,56 mm, berukuran 5,56 mm, dan satu proyektil yang masih utuh, dan saat ini sedang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Timur Tengah Utara. Insiden ini menyebabkan banyak reaksi dari sejumlah pihak, khususnya anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, yang menegaskan bahwa kasus penembakan yang terjadi di sektor barat perbatasan Republik Indonesia dan juga
Timor Leste ini adalah insiden penembakan yang terjadi pertama kali sejak negara itu memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Hal ini mereka menuntut bahwa kasus ini harus segera diusut sampai tuntas dan yang bersangkutan dalam hal ini pelaku penembakan bisa diadili sesuai hukum yang berlaku. Demikian rekan Melisa melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, terima kasih rekan Aun Cirebon, wartawan Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bapak, ini bagaimana sampai terjadi kejadian tadi pagi itu? Pertama, kronologi pertamanya bagaimana Bapak, mereka buat apa di sini? Ini awalnya kemarin itu mereka buat jalan masuk ke sini untuk mereka ini buat PAL itu. Siapa? Ini dari UPF ini Timor Leste. Nah, mereka mau buat PAL di sini karena ini Bapak Antonius Kait itu tegur mereka, tanya kamu buat apa? Mereka bilang kami mau buat PAL di sini. PAL itu apa? Ini batas yang patok itu. Oh, siap. Jadi terakhir mereka bilang ini nanti kami lapor ke Pos Nino dan Pos Nino untuk ini tegur. Dia bilang sudah nanti kamu lapor saja ke Pos Nino karena ini saya punya tanah yang Bapak Anton itu. Maka tadi malam itu kami rapat bersama. Kami bilang ini mereka ini mau buat PAL. PAL itu di kita punya tanah. Jarak antara batas yang lama dengan yang baru ini sekitar 300 meter. 300 meter, maka kita masyarakat tidak mau untuk mereka lakukan itu. Kalau memang mereka buat di PAL yang lama di samping itu bisa. Tetapi kalau mau buat baru lagi kami tidak mau. Maka tadi pagi kami ke sini. Ketika kami tiba di sini, mereka sudah bawa alat lengkap itu untuk mereka buat cor itu, PAL itu. Maka mereka dengar kami datang, mereka langsung kembali. Mereka kembali itu yang pulang itu dengan UPF itu ada 7 orang, mereka bawa senjata semua. Nah, ketika mereka sampai di sini, mereka panggil kami untuk ketemu. Kami tidak mau. Kami suruh mereka untuk pulang kembali. Mereka tidak mau. Mereka bersikeras untuk ini kami harus ketemu. Kami bilang kami tidak bisa ketemu. Karena kami tidak setuju untuk ini PAL ini, karena pernah kita sudah lakukan ini pernyataan sikap untuk penolakan ini. Dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Kita sudah lakukan itu. Maka mereka tidak mau. Terakhir mereka tembak. Tembak itu yang 7 kali di sini, 1 kali itu yang di luar sana itu yang kena Bapak Paulus Oke itu di sini, di bahu kanan itu. Nah, setelah itu mereka sudah kembali karena kami sudah lempar, mereka kembali ke sana, baru Bapak Paulus itu dia pegang begini, dia bilang oh ini saya luka. Coba memang dia luka itu mereka masih ada di sini, pasti juga kami ini mereka salah satu juga harus mati juga. Ya, karena ini sudah masuk ke wilayah Indonesia. Jadi pertama mereka yang serang duluan. Kira-kira berapa banyak orang yang tadi berada di sini, Bapak? Itu yang kami di sini sekitar 24 orang. 24 orang masyarakat. Ya. Yang pemilik lahan di sekitar sini ya, Bapak? Iya. Bapak, ini kejadian ini sudah berkali-kali atau baru kali ini? Baru kali ini. Jadi di sekitar sini kebun milik warga Inbate semua ya? Iya. Tadi pagi bahwa mereka ke sini mau buat apa? Kami ke sini untuk bersihkan alang-alang. Karena alang-alang ini karena kami mau buat rumah adat di ini kota Kevo sana yang ini apa ini? Maslete. Oh, siap. Oh, jadi sini mau cabut alang-alang. Iya. Makanya bahwa mereka diserang tadi. Iya. Karena kami juga tidak setuju karena mereka sudah buat jalan ke sini. Artinya buat jalan masuk ke Indonesia ini tidak pernah kita punya pemerintah desa Inbate. Itu tahu. Itu mereka sendiri lakukan itu. Maka kita Indonesia tidak setuju untuk itu. Artinya tidak pernah kita duduk, kalau memang mau buat PAL seperti itu paling kurang itu kita duduk bersama. Tetapi kalau artinya program Timor Leste kalau mau lakukan itu buat di kamu punya tanah sendiri.
Masyarakat tetap kerja di tanah miliknya, milik nenek moyangnya sampai sekarang. Masih Indonesia. Lalu pemerintah mulai mengambil tindakan untuk tidak boleh masuk di negara ini. Bukan maksudnya setelah ini kembali dulu kita olah TKP gitu. Karena belum boleh TKP. Jadi kan biar kita nanti artinya laporan yang kita laporkan ke atas itu benar. Nanti setelah olah TKP masyarakat mau bekerja lagi silakan. Yang penting mungkin demi keamanan dari dan Satgas nanti untuk pos ya selalu nanti coba monitor. Soalnya kejadian tadi pagi kan pos nggak monitor ya kakak ya. Makanya kita juga kaget gitu. Kita lagi pengamanan di sektor yang jauh sana itu yang di sektornya yang di Bayan sana. Jadi monitor. Begitu. Jadi nanti kedepannya kalau misalnya kayak gitu tolong dilakukan di sana kita komunikasikan biar ada pendampingan lah adanya kayak gitu. Pada saat mungkin untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi kejadian kayak ini hari tanpa ada penyerangan mereka tanpa ada penyerangan ya nanti soalnya ada kemungkinan mereka menyampaikan adalah kita pembelaan diri karena kita diserang. Nah saya juga kita harus lebih baik kita jujur sama-sama nanti gimana nanti disampaikan ke ini karena mereka sudah mulai tembak dan kita juga artinya mau tidak mau harus lawan sudah. Ya. Tapi sebelum tembak tidak ada. Tidak ada. Oh. Ada. Tugas. Ada pulang simpan rapi. Yang disimpan jangan disimpan. Desa amankan. Tidak. Ini pihak keamanan. Di Kapolsek. Oh, di Kapolsek. Tugas foto kan? Lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.